Shalom. Saudara siap untuk memuji memuliakan Tuhan sore hari ini? Mari kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik, sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong kami. Tuhan memelihara kehidupan kami ya Bapa. Tuhan memberkati semua yang kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sore hari ini Tuhan kami rindu ya Bapa untuk menyediakan waktu kami Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau ya Bapa, untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Engkau dalam pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus menjamah setiap hati kami yang sungguh-sungguh rindu, haus dan lapar akan Engkau. Biarlah kami semua boleh dipuaskan sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyatakan Allah bangkit. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
surga dari Allah kita yang dahsyat. Haleluya.
Kita mau percaya bahwa roh Tuhan ada di atas setiap kita, di dalam setiap hati kita. Amin. Mari kita mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan Dia kekuatan di dalam hidup kita. Kekuatan yang hanya kita dapat dari dalam Yesus Kristus.
Kami terus belajar mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan, datang ke hadapan Engkau. Karena kami menyadari Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apapun. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau senantiasa datang ke hadapan Engkau. Kami mau senantiasa menghampiri-Mu. Kami mau senantiasa bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Malam ini Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Firman Allah yang menjadi kekuatan kami, yang menyertakan kami, memulihkan kehidupan kami Tuhan. Yang akan membawa hidup kami Tuhan semakin melekat kepada Engkau. Urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal. Biarlah Tuhan kebenaran ini sampai kepada mereka dan kami semua bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam saudara sekalian, puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di bulan Agustus ini kita semua mengerti bahwa ini adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Negeri tercinta kita 77 tahun sudah bangsa kita merdeka. Oleh sebab itu saudara izinkan saya mengucapkan merdeka. Saudara, kemerdekaan memang dirindukan oleh banyak orang dan setiap manusia. Kebebasan selalu dirindukan, bahkan diserukan di mana-mana. Kebebasan dibutuhkan banyak orang. Tidak hanya dari orang yang sudah dewasa, orang yang tua, bahkan kebebasan itu dirindukan oleh setiap anak kecil, balita, bayi. Mereka sudah ingin bebas, tidak mau terikat. Nah, saudara sekalian, pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang kemerdekaan dan kebebasan yang ada hubungannya, saudara, dengan bulan ini tentang kemerdekaan Indonesia. Saudara, kalau kita belajar dari Alkitab, saudara, saya ketika kemarin mengikuti acara 17 Agustus di gereja ini, ada puisi, ada pengibar bendera, dan lain sebagainya, saudara. Ada pujian yang disampaikan. Saudara, tiba-tiba hati saya, saudara, sungguh-sungguh terharu. Karena bagaimana Tuhan campur tangan dalam kemerdekaan bangsa kita dan negara kita. Kemudian Tuhan bawa saya dalam perenungan itu, saudara, diceritakan di Alkitab seperti bangsa Israel. Mereka yang mengalami ketidaknyamanan, mereka mengalami penderitaan di Mesir. Saudara, bertahun-tahun mereka mengalami yang namanya perbudakan, saudara. Dan Alkitab menulis dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-40, bangsa Israel di Mesir itu 430 tahun. Dan saya merenungkan bagaimana orang yang ada di negeri orang lain yang bukan negaranya menjadi budak, menjadi orang yang tidak bebas, menjadi orang yang tidak merdeka. Dan saya kembali merenungkan bagaimana mereka di Alkitab menulis mereka menangis, mereka mengerang, mereka menjerit. Dan saya bersyukur saudara, Tuhan itu mendengar cerita bangsa Israel, Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel sebagai umat pilihannya yang terjajah. Mereka membuat mereka tidak bebas, membuat mereka tidak nyaman, mereka dalam penderitaan. Dan mereka berseru dan itu sampai ke telinga Tuhan, sampai kepada pendengaran Tuhan, dan Tuhan dengan caranya yang ajaib menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara sekalian, dan ada tujuan lain selain bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tangan Tuhan yang kuat.
Kalau saya baca dalam Alkitab supaya mereka bisa melayani Tuhan, ya, menjadi pelayan Tuhan. Mereka menjadi umat perjanjian yang melayani Tuhan, saudara. Tetapi ada lagi, saudara, bahwa Tuhan berbicara kepada Musa dan Firaun. Dan ini diserukan oleh Musa dan Firaun kepada Firaun berulang-ulang kali, supaya bangsa Israel diizinkan keluar dari Mesir, hanya satu tujuan, supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa, ya, berbicara kepada Musa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dikatakan di dalam Keluaran pasal yang ketiga 12, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Di dalam Keluaran pasal yang keempat, pasal 22-23, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel. Firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi engkau menolak membiarkan pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Saudara, di ayat-ayat yang selanjutnya, di pasal-pasal selanjutnya, ya, biarkan umatku pergi, biarkan umatku keluar dari tanah Mesir, supaya mereka beribadah kepadaku. Iya kan? Musa ngomong supaya beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, berulang kali diserukan satu tujuan daripada kebebasan bangsa Israel, supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya kembali ada persekutuan dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya mendengar cerita dari bapak saya, ya, bapak saya almarhum, bagaimana dia ketika zaman Belanda mengalami penderitaan, mengalami siksaan ketika dia bersama dengan Belanda. Iya. Dan saya mendengar ceritanya yang sungguh-sungguh membuat saya waktu itu terharu juga. Dan saya membayangkan bagaimana bangsa Israel. Dan puji Tuhan, Tuhan yang luar biasa mengasihi umat perjanjiannya, membawa keluar dari Mesir, supaya mereka menjadi umat perjanjian yang melayani Dia. Dan kemudian ada tujuan yang lainnya, supaya umat Israel kembali beribadah kepada Tuhan. Saudara, ketika saya merenungkan, memang saudara, kerinduan Tuhan yang besar kepada umat pilihannya, persekutuan secara pribadi, beribadah kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan supaya umat Tuhan mulai mengalami kesejahteraan yang luar biasa, mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan berulang-ulang kali Tuhan berbicara, ya, kepada Musa. Nah, saudara sekalian, mari kita terus belajar. Bahkan di dalam Keluaran 12 ayat 25, apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti difirmankannya, maka kamu harus memelihara ibadah ini. Saudara, Tuhan terus mendorong umat Tuhan untuk beribadah. Artinya apa? Ada persekutuan dengan Dia, ada hubungan dengan Tuhan. Saudara, kita menyadari bahwa ya, bangsa Israel tidak bisa lepas dari hubungannya dengan Tuhan. Bahkan saudara, di dalam Keluaran pasal yang ke-23, 25, ada janji yang luar biasa. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberikan roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara, inilah perjanjian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Tuhan menjamin kehidupan makanan, minuman, bahkan tubuh secara fisiknya Tuhan yang menjamin. Sehingga mereka mengalami kesejahteraan yang daripada Tuhan. Saudara sekalian, Ia membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berkelimpahan,
susu dan madu. Ia menempatkan mereka di sana, memelihara mereka dalam kemerdekaan secara politis, kemakmuran yang luar biasa, ekonomi. Dan selama mereka menjauhkan penyembahan-penyembahan berhala, ya, dan memelihara hukum-hukumnya, Tuhan akan menyertainya. Nah, saudara sekalian, itu yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Ya, bagaimana dengan kemerdekaan secara Kristen di dalam perjanjian baru, saudara? Bukankah kita adalah orang-orang yang pernah, saudara, diperbudak oleh kuasa dosa? Kita pernah menjadi orang-orang yang tidak bebas, yang terikat dengan belenggu-belenggu kelaliman, dengan belenggu-belenggu kuasa-kuasa kegelapan yang membelenggu kehidupan kita. Iya. Bahkan kita dibebaskan oleh Tuhan dari musuh-musuh kita. Nah, saudara, kalau saudara lihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini selama dia hidup, dia membebaskan banyak orang, tidak hanya secara fisik tapi secara roh juga. Di samping dia, Yesus menyembuhkan, membebaskan mereka dari segala sakit penyakit. Setiap orang, setiap manusia yang bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka mengalami kebebasan, mengalami kemerdekaan, sehingga mereka dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan orang yang terikat oleh kuasa kegelapan seperti orang yang ada di Gerasa, ya, yang tiap hari ada di kuburan, sehingga mereka terikat dengan kuasa kegelapan, dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Itu pelayanan Tuhan Yesus, membebaskan banyak orang, ya kan? Bahkan tidak itu saja, Yesus membebaskan manusia dari kematian yang kekal. Saudara lihat di Alkitab, Lazarus, dia bangkit dari kematiannya. Pemuda Nain, dia bangkit dari kematiannya. Nah, saudara, bagaimana Yesus juga memberikan kemerdekaan dan kebebasan. Sampai detik ini kita umat manusia, orang yang percaya kepada Tuhan, dan memang kita seharusnya menjadi orang-orang yang dihukum, orang-orang yang tidak mengalami yang namanya kebebasan, terikat oleh kuasa dosa. Dan Tuhan bebaskan kita. Dengan tujuan, saudara, seperti bangsa Israel kembali kepada Tuhan, beribadah, persekutuan dengan Tuhan. Demikian pula kita dibebaskan oleh Tuhan, supaya kita juga bersekutu dengan Tuhan. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, karena ketika kita terikat dengan kuasa dosa, iya, kita tidak akan mampu untuk bisa berhubungan dengan Tuhan sebelum kita mengalami kebebasan. Kita yang terikat tidak bisa lagi bebas, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi setelah kita dibebaskan, dimerdekakan, kita menjadi orang-orang yang bebas datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saudara, di Alkitab ditulis di dalam Roma pasal yang ke-6, saudara, iya. Saya bacakan mulai ayat yang ke-15. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba, untuk mentaatinya kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, kamu sudah dimerdekakan. Jadi saudara sekalian, setiap kita orang percaya,
sudah dimerdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya saudara, seharusnya apa yang kita buat adalah jalan kebenaran. Melakukan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah katakan melalui firman Tuhan. Ayat selanjutnya, 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari kecemaran, dari kejahatan, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang membawa pada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Kalau kita melakukan dosa, saudara, kesudahannya semuanya adalah kematian. Tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, yang saya katakan kepada saudara sekalian semua, termasuk saya pribadi, kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Orang-orang yang menjadi hamba kebenaran. Mari kita ingat di momen 17 Agustus ini kita adalah pribadi-pribadi yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa, dari kelemahan-kelemahan kita. Dan kita menjadi hamba kebenaran, itu yang Tuhan omongkan, yang Tuhan katakan kepada kita. Oleh sebab itu jangan lagi saudara, kita menghambakan diri kepada dosa dan kecemaran. Jangan menghambakan diri kita kepada kejahatan-kejahatan yang membawa kita pada kematian selama-lamanya. Tetapi mari kita menjadi hamba kebenaran yang pada akhirnya adalah kehidupan kekal, menjadi tujuan akhir, menjadi goal akhir kehidupan kita adalah kehidupan kekal. Dan tidak ada satupun manusia yang punya goal yang lainnya. Walaupun untuk menuju ke sana sudah ada banyak hal yang harus kita lalui, tetapi kita mesti ingat, ya, bahwa kita menjadi hamba kebenaran. Saudara sekalian, mari kita terus belajar dari firman Tuhan ini, sehingga setiap kita mengingat kemerdekaan dan kebebasan yang kita terima. Kita tidak lagi kepingin menyerahkan hidup kita kepada dosa dan kesalahan dan kejahatan yang membawa kita pada kematian yang kekal. Saudara sekalian, mari sama-sama kita akan terus membawa hidup kita berhubungan kepada Tuhan, persekutuan kita kepada Tuhan. Karena persekutuan kita kepada Tuhan akan mengubah kehidupan kita menjadi orang-orang yang terlibat dalam perkara kerajaan Allah. Firman Tuhan yang sampaikan beberapa hari yang lalu, saudara, bahwa kita menjadi orang-orang yang berdoa. Bagaimana kita bisa berdoa kalau kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan? Karena berdoa artinya kita persekutuan dengan Tuhan, menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Dan kita bisa menyampaikan sesuatu kepada Tuhan kalau kita menjadi orang-orang yang merdeka, yang menikmati kemerdekaan itu kebebasan kita. Saudara, mari kita pergunakan kebebasan kita. Kita pergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Mengikatkan diri kita kepada Tuhan menjadi kekuatan yang besar dalam hidup kita. Mampu menghadapi situasi dan keadaan akhir zaman, dan kita menjadi orang-orang yang membebaskan yang lainnya. Ingat saudara, seperti bangsa Israel mendapatkan janji, kalau kamu beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Allah, Tuhan menjamin roti makanannya, bahkan menjauhkan dari segala sakit penyakitnya.
Tuhan pun saudara akan berjanji yang sama, saudara. Bahkan kehidupan kekal itu diberikan kepada setiap kita. Orang-orang yang sudah dimerdekakan, orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, biarlah di bulan spesial kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77 tahun, itu menjadikan kita juga orang-orang yang ingat bahwa kita adalah pribadi yang sudah dibebaskan dari dosa, dari kutuk hukum Taurat. Kita dibebaskan menjadi orang-orang yang menang, bahkan di Alkitab dikatakan kita lebih daripada pemenang. Saudara, dan kita juga bisa menjadi orang-orang yang terbeban, orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang belum dibebaskan. Saudara, itu menjadi beban kita. Mari kita sama-sama menjadi pribadi yang bisa membebaskan orang lain. Saudara, kita nggak bisa datang kepada mereka, tapi doa kita kepada Tuhan sebagai persekutuan kita dengan Tuhan, itu akan membebaskan mereka yang terikat dan terbelenggu. Mari kita naikkan pujian, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Katakan, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Oh, Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Oh, Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Kini aku jadi baru. Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu. Oh, ku tinggikan, ku agungkan namamu. Ketika aku, amin, haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Oh, Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Oh, Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu.
ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau yang membebaskan kami, Engkau yang melepaskan kami Tuhan dari belenggu dosa, dari kutuk-kutuk hukum Taurat Tuhan. Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Oh, Engkau yang menjamin kehidupan kami Bapa. Haleluya. Kami akan menggunakan kebebasan kami Tuhan. Kami akan menggunakan kemerdekaan kami Tuhan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan, untuk bersekutu denganmu Tuhan, bagi kemuliaan-Mu Bapa, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang masih terikat, saudara yang masih dibelenggu, mari datang kepada Yesus. Dia yang membebaskan, Dia yang melepaskan. Datang kepada Yesus. Haleluya. Saudara yang terikat dengan beban berat, dengan sakit penyakit, dengan apapun, datang kepada Yesus. Dia Tuhan, Dia Allah yang memulihkan kita. Biarlah kita menggunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Mari saudara, seperti bangsa ini sudah merdeka, bangsa Israel sudah merdeka. Setiap kita menjadi orang-orang yang sudah merdeka, dimerdekakan oleh Tuhan dari kuasa dosa. Kita dulu menjadi hamba dosa, tapi sekarang kita menjadi hamba kebenaran yang mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah malam hari ini saudara, sore hari ini percayalah, kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Di saat saudara mempercayai saudara adalah orang yang menang, maka ketika saudara menyuarakan kemenangan itu, maka kuasa yang lain tidak akan berkutik bahwa kita adalah milik Tuhan, membawa pada persekutuan kita dengan Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kemerdekaan dan kebebasan yang Kau berikan kepada bangsa kami, kepada kami umat-Mu, orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Sejak kami percaya kepada Engkau Tuhan, kami bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kami menjadi hamba kebenaran Tuhan. Tolonglah Tuhan, jangan biarkan kami terikat kembali. Jangan biarkan kami Tuhan tidak bebas lagi Tuhan. Biarlah Engkau menutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Datanglah kerajaan-Mu atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan Engkau yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang mengendalikan pikiran, perasaan hati kami Tuhan. Tubuh kami Tuhan. Untuk hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Engkau melihat Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu yang terbelenggu, Tuhan, oleh setiap masalah dan kesulitan dan tantangan kehidupan, membuat mereka tidak bebas lagi Tuhan, bawa mereka kembali kepada-Mu Tuhan. Dalam persekutuan pribadi dengan Engkau Tuhan. Seperti bangsa Israel beribadah, supaya mereka menjadi umat perjanjian yang melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Biarlah kuat kuasa-Mu bekerja.
Bila benih firman Allah ini mengingatkan kami Tuhan, menegaskan kami Tuhan, bahwa setiap kami adalah orang-orang yang merdeka, sudah dimerdekakan dan bahkan dibebaskan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang ya Tuhan. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.